lomba lari atau kegiatan berlari untuk membantu anak-anak di Tengger dan juga untuk membantu anak-anak yang bibirnya sumbing. Mari kita sambut Dedi Kurniawan dan Seto Adiantoro. Silakan Dedi. Terima kasih sudah datang. Seto, terima kasih sudah datang juga ya. Silakan duduk. Dedi, boleh tahu pekerjaan Anda apa? Guru, Pak. Saya dengar Anda menggagas kegiatan Bromo Marathon, ya? Ya. Di Bromo tentu ya. Pasti. Kalau Seto, Anda dokter apa? Saya dokter gigi spesialis bedah mulut. Anda bersama teman-teman juga saya dengar menyelenggarakan lomba lari 5K for Smile. Tahan dulu di situ karena penonton mau melihat dulu apa kegiatan Anda masing-masing. Ini dia liputan. Bromo, gunung yang terdapat di Provinsi Jawa Timur ini merupakan simbol pariwisata. Di balik keindahan pesona Gunung Bromo ini, lahir sebuah ajang olahraga lari yang tidak hanya menyehatkan, tapi juga membawa misi sosial, Bromo Marathon. Bromo Marathon diprakarsai oleh seorang pemuda asal Kota Malang, Jawa Timur, Dedik Kurniawan. Bersama ketiga temannya, Dedik mengajak peserta Bromo Marathon untuk peduli terhadap pendidikan dengan mengalokasikan uang yang terkumpul dari pendaftaran peserta dan digunakan untuk menyumbang buku-buku pelajaran serta alat tulis ke perpustakaan di sekolah-sekolah di daerah Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ajang lari ini ternyata tidak hanya menarik minat peserta dalam negeri saja. Terbukti saat diadakan pertama kali September 2013 yang lalu. Lebih dari 900 pelari terlibat. Mereka berasal dari 30 negara. Perlombaan yang mempunyai misi sosial ini bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan ekonomi masyarakat Tengger, serta memperkenalkan pariwisata alam Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya. Selain Bromo Marathon, di Bandung, Jawa Barat, juga akan diadakan ajang olahraga lari dengan misi sosial, yaitu event Fun Run Charity bertajuk 5K for Smiles, yang digagas oleh Dr. Seto Adiantoro bersama dengan rekan-rekan dokter lainnya. Ide ini tercetus dari kesenangan para dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini terhadap olahraga lari. Mereka kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Persatuan Ahli Bedah Mulut Jawa Barat, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung, dan Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit untuk menggalang dana bagi penderita celah bibir dan langit-langit. Sejalan dengan nama event ini, para peserta akan diajak berlari sejauh 5 km dengan Balai Kota Bandung sebagai titik start dan finish. Melalui event ini, Dr. Seto bersama teman-teman berharap semakin banyak penderita celah bibir dan langit-langit yang dapat disembuhkan. Mari bergabung dengan kami pada tanggal 7 September untuk berlari agar bisa membuat mereka bisa tersenyum kembali. Wow. Bromo Marathon ini lari dari mana ke mana? Lari start finish sama satu tempat di satu desa namanya Wonogitri. Start finish itu. Berapa kilometer itu? Kita ada 3 nomor lari 42 sama half marathon sama 10K. Ya, ada jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh ya. Ya. Dari mana muncul gagasan untuk mengadakan maraton Bromo ini atau Bromo Marathon ini? Kalau kita sih waktu itu saya kebetulan ada satu teman bule yang tinggal di rumah namanya Shan,
Nah, kebetulan kita berdua memang suka lari bareng gitu. Samping itu kan si Sean ini kesana misinya dia sebagai pengajar juga, saya juga pengajar juga. Kebetulan mengajar di sana juga. Nah, cuman kita sih pengen berbuat sesuatu, make something for the community, dan ada apa ya? Kita pengen anak-anak ini sekolah banyak di sana, cuman buku-buku juga banyak, cuman mereka malas baca aja karena literaturnya cuman yang monoton dari yang mereka ada. Itu aja ya. Nah, itu aja. Nah, kita mau pingin nambah literaturnya macam-macam. Nah, ide awal sih dari situ. Kita cuman pingin beli buku buat mereka gitu. Apa membedakan Bromo Marathon ini dengan lomba lari atau kegiatan lari lainnya? Yang pertama emang membedakan nih Bromonya karena elevasi kan, naik turun juga kan lumayan juga kalau kita lari di dataran tinggi yang notabene oksigen lebih tipis gitu kan. Yang kedua areanya itu ada yang beraspal, ada yang trail, dan sekitar 60%, 60-70% tuh medan kita trail gitu. Jadi yang jalan tanah lewat kebun dan hutan gitu. Jadi kita ada cut off time ya Pak ya. Jadi untuk yang 42 dan 21 itu cut off time kita taruh lumayan panjang, 8 jam gitu. Jadi rata-rata peserta yang terutama yang ikut 21 itu mereka bukan yang sudah berlatih lari lah tentu, cuman bukan yang profesional banget. Jadi mereka bisa lari dikit, di kilometer 3 ada pemandangan bagus, foto-foto selfie gitu. Jadi kenapa kita kasih cut off time lumayan panjang gitu, supaya mereka juga bisa santai sambil menikmati pemandangan gitu. Karena tujuan utamanya memang kegiatan sosial sekaligus untuk pengenalan terhadap lingkungan, alam, budaya ya. Benar sekali. Masyarakat setempat gitu ya. Oke, ya. Itu tujuannya. Kemarin itu berapa banyak peserta yang ikut? Yang pertama kita ngadakan sekitar 967 Pak. Dari berapa donasi yang terkumpul atau dana yang terkumpul untuk kegiatan sosial? Sekitar 40 juta waktu itu. Pesertanya bukan orang Indonesia saja itu ya, datang Bukan. dari berbagai daerah di luar Jawa Timur Ya. dan juga bahkan luar negeri. Luar negeri. Emang Bromo Marathon ini sudah terkenal? Terkenal sih belum. Kita juga nggak kepikiran mengadakan sampai selevel internasional gitu kan. Kita awalnya ayo bikin lomba lari aja gitu. Nah tapi karena bagaimanapun juga Bromo itu punya magnet sendiri gitu untuk menarik wisatawan, dan kebetulan waktu tahun 2013 juga kita sama waktu itu ada CNN Travel itu mengangkat topik bahwa kita Bromo Marathon ini sebagai salah satu lomba lari yang untuk daerah wisata yang layak dikunjungi. Selain Itu membuat orang-orang Yang dari luar membuat negeri orang- pun tertarik Iya. untuk datang dan ikut ya. Ikut. Kan sekarang ke Dokter Gigi Seto ya. Kalau 5K for Smile itu intinya apa? Jadi intinya itu adalah kita mengajak masyarakat untuk lari dan juga untuk charity. Oke. Dalam rangka untuk mengumpulkan donasi untuk sebuah yayasan yang bernama YPPCBR. Selain mendonasikan juga kita mempromosikan keberadaan yayasan itu supaya agar lebih banyak masyarakat umum yang tahu tentang keberadaan yayasan ini, sehingga jika ada pasien-pasien di lingkungan mereka yang menderita kelainan di celah bibir dan lain-lain bisa disarankan untuk pergi kemana ke yayasan tersebut. Keunikan dari lari ini apa? Yang membedakan lari ini dengan lari-lari yang lain? Ya jelas kalau lari harus senyum, Oh, sambil lari senyum. nggak boleh galau. Walaupun panitianya kelihatan galau ya. Oke, karena tujuannya memang untuk membantu adik-adik kita supaya mereka bisa tersenyum sama seperti anak-anak yang lain ya. Jadi nama Smile itu yang dipakai. Ya. Soal kegiatan Anda bersama teman-teman, mungkin karena faktor profesi ya, sehingga Anda peduli pada anak-anak yang lahir dengan celah bibir atau sumbing. Seberapa besar problematika yang dihadapi terutama di Bandung berkaitan dengan anak-anak celah bibir ini? Problemnya cukup besar ya. Pertama dari segi psikis. Jadi jika seorang anak mempunyai celah bibir dan langit-langit, pada saat dia lahir tentunya tidak hanya anak kita yang malu, orang tuanya mungkin kadang-kadang malu. Terkadang
pasien datang tidak dengan orang tuanya, karena orang tuanya merasa malu, jadi datang dengan entah itu omnya, entah kakeknya, entah uaknya, pokoknya orang tuanya kadang-kadang seakan-akan tidak mau datang gitu. Kalau dari kegiatan yang akan Anda lakukan ini, kemudian tujuannya positif, harapan Anda sendiri apa sebenarnya dengan adanya kegiatan ini? Ya, selain kita mengumpulkan dana untuk membantu yayasan tersebut, kita juga berharap dengan semakin banyak peserta ikut, terutama peserta yang umum ikut, kita berharap mereka semakin tahu keberadaan yayasan tersebut. Jika ada di lingkungan mereka ada pasien-pasien keluarga atau lingkungan mereka yang mengalami celah bibir dan langit-langit, mereka akan mengirimkan ke pasien itu ke yayasan tersebut. Akan membantu, harus sangat membantu bagi anak yang bersangkutan. Di video Anda lari-lari pakai jas dokter gitu. Itu akan lari begitu atau kenapa itu larinya begitu?